Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan battle filmmaking lagi karena segmen ini cukup lumayan rame juga selalu ya. Balik lagi, gua dengan Rizky akan battle. Tapi kali ini uniknya kita menggunakan smartphone. Kita akan pakai iPhone 12 ya. Ini biasa aja. Kita akan pakai iPhone 12 dan juga gimbal Brica B-Steady Pro yang baru. So, kita kali ini akan pakai HP aja, meskipun editingnya pakai PC, cuman untuk shoot full menggunakan smartphone. Jadi akan seperti apa? Konsepnya gue akan bebaskan ke masing-masing kita berdua. Gue akan syuting duluan kayaknya ya. So, kita lanjut ke B-roll syutingnya. Gue dulu. Let's go! Oke, it's a wrap untuk gua shot kali ini. Sekarang giliran Rizky lanjut syuting. Let's go. Oke, sekarang bagian gua. Bisa lama-lama lah, sikat. Oke, kali ini videonya udah selesai dan kita akan tontonin dulu buat lu semua dan akhirnya kita akan react hasil dari video kita berdua. Dan kali ini kita pakai HP aja dan gua di sini pakai Brica B-Steady Pro yang baru. Nah, gimbal ini tuh punya fitur yang baru, Pak. Secara bentuk sama aja seperti dulu, cuman dia punya fitur baru yaitu very fast portrait mode gitu ya. Intinya ini ke portrait mode-nya sangat cepat. Lu tinggal belokin aja dan bam, hasilnya jadi portrait mode gitu. Dan juga doi kabelnya udah type C. Jadi mau ngecharge udah cepet banget. Dan seperti biasa mode yang bisa dipakai itu pan follow, pan tilt follow, lock mode dan POV mode. Intinya gimbal ini gue udah pakai dan asik hasilnya begitu ya. So, kita akan react dulu hasil dari gue dulu kayaknya, Pak. Oke, boleh dari Rizky dulu aja, let's go, bam. Hei, kamu siapa? Aku adalah si Roman pohon beringin. Aku akan menghajarmu. Silahkan. Mana nih yang jemput lama amat? Oh, itu deh kayaknya. Tapi bukan deh. Kemarin mas spionnya bukan yang kayak gitu. Bang, jatuh bang. Gimana sih itu orang? Dan ini adalah hasil yang gua bikin dengan alat yang sama. Let's go. Motor kamu sekarang sudah hilang. Di mana motorku? Motor kamu sudah hilang, tapi akan kugantikan dengan kekuatan super. Hah? Kekuatan?
kali ini kita mau bahas juga nih hasil dari keduanya apa saja yang gue bikin gitu ya. Karena di sini part yang gue buat juga beda ya. Di sini gue main visual effect, sementara Rizky cuma main di Premiere Pro aja gitu ya. Nah kita dimulai dari sini Pak. Ya. Kamu siapa? Aku adalah siluman pohon beringin. Waduh, siluman pohon beringin. Oke. Shotnya udah asik ya, udah smooth ya. Nah, ini adalah scene dimana gua datang. Spionnya bukan itu deh. Yang kunci jatuh ya Pak ya. Asik. Jadi kuncinya jatuh. Cus, asik. Tiba-tiba dapat helm dan jaket dan doliin, asik, di art langsung dapat motornya. Oke. Ini motor udah ganti ini sekarang nih. Nah, begitu ya. Jadi lucunya di adegan terakhir ini suaranya bukan suara dia Pak. Jadi gue di pinggir kan gitu. Yeah. Jadi gue ngisi di pinggir gitu. Dan untuk shot-shotnya ini masih di situ-situ ya. Maksudnya kita hanya pakai lu hanya pakai dolly in, art dan segala macem gitu. Oke, sekarang mungkin lu bisa lihat ya kalau lu nonton battle yang dulu sudah ada improve dari Bro Rizky ini untuk bikin video ya. Dan sekarang kita akan react video gua gitu. Pertama gua bikin scene dolly in di situ dengan motor yang maju. Ganti shot lagi. Floating dan terdam gitu ya. Dia kesamber dan motornya hilang. Sebenarnya ini gua pengerjaannya sangat digeder ya, buru-buru gitu ya. Akhirnya gua turunin exposure pakai lumetri color dan bam, gua bikin langit jadi gemuruh petir. Nah, untuk itu sebenarnya agak ribet juga prosesnya. Jadi karena kita bikin shot, gue bikin shot dari bawah, yang mana si objek bakal jadi gelap, langitnya bakal putih banget, ya kan? Gue bikin kebutuhan track matte-nya di curve aja, jadi si subjeknya jadi hitam, langit jadi putih. Akhirnya gue jadi bisa nge-clean langitnya. Lalu gue ganti langitnya dan gue track juga supaya ngikutin langit yang sebenarnya. Jadi hasilnya seperti ini. Exposure-nya dinaik turun pakai wiggle. Dan ini bagian yang cukup sulit ya sebenarnya, karena gue bikin arc shot ke objek, ke subjeknya, dan langitnya itu susah di track karena langitnya kan totally blind putih gitu ya. Dan gue nggak bisa nge-track langitnya gitu. Dan ketika gue pakai 3D tracking mau nge-track alamnya susah juga gitu. Akhirnya gue rotate manual satu persatu langitnya supaya ngikutin langit yang ada di sini begitu. Dan setelah dia buka helm kuatan gitu kan. Nah di sini perannya dari si Brica B-Steady Pro yang baru ini, gue pakai mode time lapse di HP gitu ya. Lalu gue naik motor diboncengin dan bikin shot seperti itu aja. Dan akhirnya hasilnya jadi stabil seperti ini. Gitu, bikin lightning. Oke. Tuh. Oke, ini bikin the flash effect. Nah, untuk the flash effect ini sebenarnya cara bikinnya simpel aja. Lu tinggal percepat gambar dia pas lari ya. Jadi dia lari, gue percepat dan kita bikin frame blending di Premiere Pro. Jadi ini bikinnya di Premiere Pro ya, bukan di After Effects gitu. Set gitu. Gue tambahin smoke effect juga. Maju cepetnya ini gue agak kurang suka sebenarnya, karena kita buru-buru juga pengerjaannya dan motornya juga bocor ya kan. Oke, gak apa-apa lah, gue lanjutin aja. Karena kalau bikin yang the flash seperti ini, kita harus pakai mobil buntung gitu ya, dan dia dibikin lari dan mobilnya maju gitu. Jadi kayak Twilight pernah bikin scene yang lari-larian cepet tuh, sebenarnya caranya seperti itu. Pakai treadmill, maksudnya dia seolah-olah lagi lari padahal mobil tuh yang maju. Harusnya begitu, cuman kan karena duit jadi susah. Oke.
simple sebenarnya. Durasi cuma simple. Nah, untuk lu kesusahannya di mana, Pak? Kurang lebih dari segi gambaran yang gue pengen udah cukup lah ya, dari segi shot gitu ya. Karena emang dibantu juga dengan gimbalnya enak, terus framing sih kayak gimana sih caranya datangnya motor biar enak dilihat gitu kan. Nah itu Nah, di situ. sebenarnya ya kalau di situ sebenarnya balik lagi ke experience ya, ke pengalaman juga. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ini bisa dibikin lebih bagus loh, misalkan. Nah, misalkan kayak gini, dia ngebanting barang gitu kan, dan ganti scene. Nah, sebenarnya untuk scene seperti ini kan subjek besar nih, memenuhi frame. Sementara point of view yang mungkin pengen disampaikan adalah adanya motor ini. Nah, seharusnya kita bisa nih pakai lensa yang biasa, terus kita zoom in aja, set gitu kan. Jadi seolah-olah lensa tele gitu, apalagi kalau di iPhone yang Pro tuh ada telenya. Jadi tuh bisa kita subjeknya tetap masuk di sebelah kiri dan motornya masuk, dan itu besar hasil motornya karena kita pakai tele. Semakin ngezoom lensa, semakin bikin objek yang jauh tuh membesar gitu, lebih jelas gitu. Jadi kan karena ini pakai wide, sementara motor ini adalah poinnya, jadi kurang kelihatan gitu. Itulah pentingnya focal length juga buat dipelajari sebenarnya. Ini buat semua aja ya, termasuk gua juga masih cari-cari Pak gitu. Oke, nah ini kan urusan transisi ini kan. Sebenarnya kita bisa mengandalkan cut to cut gitu. Emang ini pun cut to cut sebenarnya. Yang tadinya pakai kaos doang, ngambil kunci, cuman pas naik kita ngelihat ada cut dan tiba-tiba berubah. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat lebih halus lagi. Kalau misalkan kita ambil nih orang sudut pandangnya dari depan, dia lagi mengambil kunci, terus kita arc putar ke punggungnya sampai kameranya deket ke punggung, terus hitam kan, pasti gelap, zup, kita putar lagi ke belakang dalam keadaan jaket seperti ini. Itu bisa dibuat sebenarnya. Jadi dengan transisi yang tetap cut to cut seadanya, cuman cara kita nge-shotnya bisa berpengaruh juga gitu. Dan komen juga nih kalau misalkan menurut lu harusnya bagaimana gitu ya. Akhirnya dia maju. Oke, mungkin segitu saja video kali ini ya. Kita pakai iPhone aja di sini. Dan komen juga di bawah battle seperti apa lagi yang harus kita bikin. Dan jangan lupa buat lo yang tertarik dengan Brica B-Steady Pro yang baru ini, lo bisa cek di deskripsi di bawah. Harganya terjangkau dan hasilnya luar biasa Pak. Untuk bikin potret video juga sangat ready. So ya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.